mungkin anak aku melakukan itu. Tapi aku itu, kalian tau lah kalau anak pertama tuh ambisi obsesinya tinggi ya guys. Makanya dia bertekad, oh lu bilang gue kayak gitu, gue buktiin, cowoknya gue kontenin. Itu yang terbersit di otak aku gitu guys. Karena apa guys, aku dari kecil itu, walaupun aku dari kampung pelosok, ada yang pernah komen, Dinar kan orang kampung. Iya, aku dari kampung, tapi bapak aku orang ada dari dulu. Orang ada. Terus kenapa orang kampung membiarkan aku seksi-seksian, show tour all around Indonesia, Asia juga. Terus kenapa mereka nggak ngehujat bapak aku? Karena apa? Ya karena bapak aku orang mampu di kampungnya. Jadi orang-orang itu gak berani ngehujat. Karena ketika hari-hari besar, bapak aku yang menyumbang gitu loh guys. Bukan pemerintah yang menyumbang. Dan aku kasihan banget sih sebenarnya kayak sama musuh-musuh aku yang ngehujat aku gini gitu. Pas aku lihat kerjaannya, ya ampun, itu babu aku banget, bener. Itu babu aku, bener. Aku gak pernah guys, aku dari kecil menyentuh barang cucian buat misalkan aku habis main, baju aku kotor, aku gak pernah nyentuh baju aku. Itu bapak aku saking sayangnya sama aku dari kecil. Pas aku kuliah, terus aku ke seleb, terus aku langsung punya asisten guys. Gak pernah, bukan aku kayak oh Dinar sok manja gini, enggak guys. Memang itu dari bapak aku dari kecil. Gimana dong gitu guys. Terus orang-orang yang menyerang aku bla 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 bla, aduh bro, lu aduh sumpah itu pembantu aku kalau di rumah aku, bener. Lu menyerang aku kayak gitu, bener kayak gitu guys. Ini ya keadaan gue lagi mabora ya gitu guys. Kak Dinar digili, ya aku digili. Hai Enigma, can you fly with TikTok universe? Sabar kak, nggak kan apa-apa kalau di Indonesia tuh sekarang modenya sosmed, apa-apa diviralin. Tapi belum tentu. Hai Enigma 43, tapi belum tentu ya. Aku mohon banget ke kalian yang main sosial media, apapun yang diviralin sama orang itu adalah atas tujuan tertentu. Jadi kalian jangan langsung makan terus ngehujat orang yang lawannya. Itu belum tentu benar ya. Please, kalian harus pintar, kalian harus smart ya menggunakan sosial media ini. Aku nggak apa-apa ngelihat orang misalkan dia lagi bersedekah segala macam dikontenin. Itu malah ngemotivasi kepada orang yang punya penghasilan bisa berbagi juga gitu loh guys. Itu menurut aku bukan show off gitu ya guys, tapi berbagi ke sesama. Ketika kita punya penghasilan, minimal orang lain, orang kecil juga makan dari hasil keringat kita, daripada orang-orang yang suka ngejatohin orang tapi dia gak pernah bersedekah. Kalian itu bakal miskin dan kalian itu bakal menerima konsekuensi hidup kalian juga. Coba kalian lihat jatuh bangunnya aku seperti apa. Tapi aku tetap kan show aku full. Sekarang ada DJ yang viral sana sini. Apakah Dinar Candy nggak nge-DJ lagi? Tetap nge-DJ, tetap show, tetap sawerannya ratusan juta. Tapi aku nggak upload karena apa? Aku menghargai para spender aku, para yang suka. Itu kan pasti orang-orang besar ya. Aku banyak videonya. Cuman aku ketika aku upload di sawer, aku juga harus ngupload di mana aku berbagi juga. Jangan sampai egois gitu intinya. Bukan aku mau dipuji, enggak sama sekali enggak. Coba kalian branding image ya, di pelakor-pelakor di Indonesia itu udah pasti nggak bisa bangun lagi. Rata-rata nggak bisa bangun lagi, like is fucking down. Like udah nggak ada di per TV-an ataupun di persosmedan. Tapi aku tetap bertahan. Karena apa? Karena apa yang mereka tuduhkan kepada aku itu tidak 100% benar. Gitu loh guys.
gabung kak, bodo amat. Makanya kan kayak aku, jujur aku zaman dulu 2020, 2021, 2022 aku banyak spender guys. Spendernya cewek semua. Dan kalau aku nge-live, kayak nge-live TikTok kayak gini pagi-pagi, aku paling nge-live kayak setengah jam atau 1 jam aja, mereka udah nge-rankingin aku. Tapi mereka sekarang pada meninggalkan aku karena mereka mungkin percaya dengan gosip di luar sana. But it's okay. Mungkin rezeki aku sampai sana. Karena aku seneng banget sama spender cewek ya. Aku seneng banget sama spender cewek daripada spender cowok. Ya aku juga spender cowok, ada beberapa kakak-kakak aku ya yang spender cowok yang suka nge-rankingin aku kayak Fast Gading, Kogenta, mungkin Eagle Eye, Altruist. Mereka sering nge-rankingin aku. Mereka mungkin nyawer aku sampai miliaran lah intinya. Cuman sebenarnya aku lebih nyaman disawer sama cewek. Kenapa? Karena aku nggak ada beban gitu. Cuman kalau memang saat ini spender aku banyak cowok, tapi aku jadiin kakak. Dan kalau memang yang mau meminta lebih ke aku, ujungnya memang mereka nggak spenderin aku lagi. Contoh kayak Kogenta atau kakak Fast Gading lah. Mereka menerima aku sebagai adiknya. Jadi ya ibarat kata ketika mereka ada rejeki, mereka punya pasangan, mereka mungkin kasih dulu ke pasangannya. Tapi mereka tetap membela aku di TikTok. Itu Fast Gading sama Kogenta seperti itu yang aku lihat ya guys. Tapi mereka jadi apa? Bukan jadi bucinan aku, bukan sama sekali. Dia jadiin aku sebagai adeknya. Tapi memang sawerannya memang besar mereka. Karena nggak tahu ya guys, ada di mana kalau kita keluar dari rumah orang tua, ada di sana ada persaudaraan luar dari turunan kita atau luar dari darah kita. Kadang-kadang kita bersaudara sama siapapun. Kayak Kogenta itu Cina ya guys, jauh banget ya guys, tapi tetap dia menjadikan aku adeknya. Kayak Fast Gading, tapi dia dari Sunda ya guys. Terima kasih banyak lah buat orang-orang yang di TikTok yang sudah mensupport Dinar selama 5 tahun ini, menjadikan aku host. Aku pernah besar di TikTok menjadi host besar. Aku pernah sedang dan aku pernah kecil saat ini. Tapi terima kasih banyak sudah mendukung aku di TikTok. Itu akan aku ingat sampai kapanpun. Ada beberapa level 50 juga yang dulu ngedukung aku di TikTok. Otomatis kan kalau 50 tuh memang mereka udah bagi-bagi di TikTok sekitar 18 atau 20 miliar sampai level 50 saat ini. Pertama mungkin ada Bos RR. Pertama kali aku main TikTok ada Bos RR. Ada Kakak Happy tapi nggak tahu ya, udah kayaknya dia udah nggak spend di Indo. Ada Kakak Gea. Yang terbaru ada Ma Eci, Ma aku. Ada Kogenta, ada Fast Gading. Terima kasih banyak sudah ngedukung aku. Aku memang di sini tidak menjual kecantikan, tidak menjual keseksian juga sebenarnya. Cuman aku menjual ya apa adanya aku. Ketika aku ngomong ya lucu-lucuan. Kadang-kadang saling ejek sama temen karena aku tuh kayak kehidupan aku tuh udah berat banget. Jadi kadang-kadang aku ngabisinnya di TikTok sama kalian gitu. Menjual hiburan menurut aku, iya. Ahawut ini sering di aku juga. Terima kasih banyak. Terus buat iBook, siapa lagi, John, siapa ya, iBook, siapa lagi ya, Kampret. Buat hiburannya kayak, iya tapi ya hiburannya itu benar-benar udah kayak persaudaraan di TikTok. Ada Rins. Aku maunya sedang-sedang aja. Hi baby Aurel, we love you. Kemarin berjilbab, enggak. Aku nggak pernah bohong ya sama kalian. Aku nggak pernah bilang berjilbab terus dibuka. Gini guys, gua nge-DJ dan gua kemana-mana bawa mukena dan sejadah.
Itu fakta ya guys nih. Jadi aku sebelum nge-DJ, aku sholat dulu ya guys, ini nih. Ini mau kena aku, ini sholat isya. Tadi aku terus make up baru nge-DJ. Dan aku tuh hidup normal. Kayak contoh, misal aku mau pengajian sama Umi Pipik, otomatis aku nggak mungkin pakai baju ini. Otomatis aku bergamis sama berhijab. Ketika aku pergi pengajian berarti berhijab. Ketika aku mau nge-DJ yaudah pakai baju DJ. Ketika aku mau syuting aku pakai baju syuting ke TV. Gitu. Jadi aku tidak membohongi kalian. Jadi ketika ada yang bilang kemarin itu, aku sebel banget tuh. Dinar Candy apa tuh namanya? Jadi pendakwah terus apa? Ya gitulah intinya, ketutup selamanya, bro. Kalian inget gak masa kecil kalian ketika kita lagi SD, kita sekolah-sekolah, ya kan, bener gak? Kita sekolah-sekolah, maghrib kita pergi ngaji, iya dong. Malamnya tidur, besoknya pakai baju sekolah, siangnya kalau udah pulang pakai baju biasa buat main, malamnya pakai baju ngaji mau pengajian karena masih belajar ngaji. Itu yang aku lakukan sampai saat ini. Aku nggak pernah membohongi kalian. Gak nge-DJ malam minggu udah nge-DJ sayang. Lu gak nonton tadi. Banyak yang invite gua, kampret. Udah selesai di Tarawangan, udah guys. Aku baru selesai terus live sama kalian. Kak Diuk wajahnya merah, iya. Karena ini tadi abis itu guys, kayak tadi kan make up terus aku paksa buat buka make upnya jadi merah. Aku nonton langsung dong, I love you. Barat Kastaro, Doni Sanjaya. Dan aku guys, kalau aku lagi di bawah aku nggak pernah jual kemiskinan atau jual kesedihan. Itu anti banget. Aku sih kalau ke orang-orang ya, kalau kalian suka sama aku ya support aku, kalau nggak suka just nggak usah support aku, kalian pergilah gitu. Aku nggak mau ngebohongin siapapun guys, bener. Karena aku masih ingat pas karir aku naik ya guys, pas karir aku lagi naik-naiknya tuh, nggak tahu ya kalian ingat atau enggak, 2018, 19, 20 itu kan kayak program TV tuh, aku bisa ambil program TV sehari 5 kali. Belum sosmed juga kencang banget aku dulu. Ya aku begitu, memang begitu, nggak mau ngebohongin orang. Cuman karena cinta, kadang-kadang karir hancur karena cinta, kampret. Kakak nggak ke Gili Air? Belum guys, aku baru sampai tadi ke Gili. Nanti besok aku upload show aku, lusa aku upload pas aku nggak tahu ya, aku mau main banana boat sama aku mau main jet ski di pantai. Oke, itu baru aku upload nanti. Jadi ke Bali nggak tahu nih, lihat besok ya guys. Besok kita live jam berapa ya Ibu? Aku mama newe Aden. Anjir, gue live dari tadi. Aden, aku baru beres nge-DJ. Lihat nih bekas makeup dihapus. Oke guys, kita bobo dulu lah ya. Kakak lagi di Gili Tarawangan, iya lagi di Gili. I love you guys semuanya. Dadah. Kita tidur.